Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang membangun mezbah, mari kita sama-sama mau menikmati kasih Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami mau biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu yang menaungi, melingkupi setiap kami. Percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, saat kami haus dan lapar akan Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada kondisi, ada beban di dalam kehidupan kami, mungkin terasa berat, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan mungkin ada saat-saat ada di jalan yang buntu, kami percaya Tuhan, cahaya-Mu yang selalu menerangi setiap kami. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan malam hari ini dengan satu sikap hati yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita mau puji, mau sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Rindukan Tuhan malam hari ini. Sebab Dia terlebih rindu untuk memberkati setiap kita. Untuk melakukan setiap mujizat-Nya yang masih terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangi kami, selalu terangiku. Mari dengan segenap hati kita, mujizat-Mu masih amin. terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Tiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari
selalu terjadi. Mari lebih lagi, mukjizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu masih terjadi. Selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari Selalu terjadi. Mukjizat-Mu ya Tuhan masih terjadi. Kami percaya. Mari kau yang membutuhkan mukjizat Tuhan, mari datang padanya saat ini. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal, segala kondisi yang ada. Tetap berdoa, tetap bersabar di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih mukjizat-Mu. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yes. Naikkan pujian ini. Tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Yes. Setiap hari Kau yang butuh mukjizat, mari lebih lagi mukjizat-Mu masih terjadi. Oh, tiap hari selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Yang kami percaya Kau Tuhan. Haleluya. Sebab kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kau selalu bekerja dalam hidupku. Dengan hati yang percaya kami nyatakan Tuhan bahwa kami percaya penuh Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan iman sama-sama kami katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, ya Tuhan, yang mustahil kami percaya pun penuh di dalam terjadi. nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sanggup kuasa-Mu melakukan yang segala perkara. tegang hidup, Allah yang sanggup melakukan, yang membelah buka lautan. jalan bagi Tuhan yang sama, yang melakukan pekerjaan dan mujizat dalam hidup kami. Amin Tuhan. yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama kami katakan, Yang membelah Tuhan, hari ini setiap pernyataan kami malam hari ini, kami menempatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan, yang buka jalan bagiku. amin. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, Yang membelah laut, yang teduhkan
Sebab itu hati kami percaya, kami penuh berpegang di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, sebab kuasa kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan, membawa setiap hati kami lebih dalam mengenal Engkau, menerima mujizat lebih mujizat dalam hidup kami. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kami nyanyikan pujian kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber mujizat kami Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menaruh iman kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Yesus Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan dan nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Oh Jesus, disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan hidup kami dipulihkan, hidup kami dipenuhi dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami alami mujizat-Mu malam ini Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari terus bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dan kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan iman-Mu kepada Tuhan, yang penuh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi kami. Ku diangkat
iman kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena bagi Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan bangun imanmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi manusia mujizatnya banyak hal disediakan bagiku. Tapi bagi Engkau segalanya mungkin ya Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau kerjakan malam ini bagi Tuhan tak ada dan mujizat-Mu terjadi bagi kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat kami, Kau pulihkan kami ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagimu segalanya mungkin ya Tuhan. Walaupun kami terkadang putus asa, tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di mesbah doa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, dan karena itu Tuhan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali mesbah doa malam ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan sama-sama ya mendengarkan kesaksian sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Saudara, biarlah hari-hari ini iman kita tetap teguh dalam Tuhan, kita semakin mengejar perkenanan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh senantiasa ya berdampak bagi kerajaan Allah ya, supaya ketika Tuhan datang satu saat kita semua dalam keadaan layak dan tidak bercacat celah ya. Teruslah setia apapun pergumulan kita, tetap berpegang pada ya kehendak dan rencana Tuhan. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun saya bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya Reta dari Papua, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Shalom yang ada di Papua ya Ibu Reta. Saya mengalami kebaikan Tuhan ya, dan saya akhir-akhir ini suka sekali mendengarkan khotbah Ibu. Ya, walaupun saya sedang masak atau saya mengurus anak ya, saya selalu putar khotbah Ibu dan mendengarkan khotbah Ibu dalam segala aktivitas saya. Dan melalui khotbah-khotbah Ibu, iman saya semakin bertumbuh, dan melalui khotbah Ibu saya banyak sekali mendapatkan pelajaran yang bisa saya ya dapatkan, dan terutama saat saya menghadapi masalah ya. Saya mengerti lewat khotbah-khotbah Ibu, pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah adalah datang sendiri kepada Tuhan Yesus ya. Amin, benar ya saudara. Puji Tuhan Bu, kalau imannya semakin bertumbuh, karena memang itu yang Tuhan inginkan lewat hidup kita.
Jadi begini ceritanya Ibu, saya ini punya anak ya, anak perempuan yang masih berusia 4 tahun. Ya, singkat cerita anak saya ini satu saat ya hidungnya itu tersumbat dan tidak bisa bernapas ya, susah untuk bernapas. Saya juga tidak tahu itu apa karena flu atau apa karena ya dia tidur pada malam hari. Ya, anak saya ini susah tidur, sedikit-sedikit dia bangun dan menangis karena tidak bisa bernapas. Ya, dan rasanya tidak nyaman sekali Bu ya tidur. Jadi kalau saya melihat anak saya ini tidak tidur, ya saya sebagai ibunya sangat sedih dan ya kasihan melihat anak 4 tahun tidak tidur kalau malam, nangis karena gak bisa bernapas. Satu malam saya sangat sedih melihat anak saya ini ya, dan pada waktu itu saya datang ke Tuhan, saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan, saya minta agar Tuhan tolong menjamah anak saya agar hidungnya bisa lega dan dia bisa bernafas dan anak saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya, dan saya terus berdoa meminta kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan sembuhkan hidung anak saya ya sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman. Dan saya percaya ya kesembuhan ini terjadi karena pertolongan Tuhan Yesus saja. Saya juga selalu ingat pesan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu selalu bilang kalau ada masalah datang sendiri kepada Tuhan. Ya, tidak usah meminta pertolongan kepada manusia, tapi datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Saya imani, saya percaya Ibu, saya mengucap syukur, berterima kasih atas semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu memberkati saya secara pribadi. Ya, doa saya Ibu terus dipakai Tuhan dan doa saya melalui khotbah-khotbah Ibu banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Sehat selalu buat Ibu, seluruh keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya saudara, sekecil apapun mungkin masalah itu, ya benar kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan. Ya, berdoa minta kepada Tuhan sebab tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Tuhan turut bekerja, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Esra pasal yang ke-5. Bagaimana ketika mereka membangun kembali, ya orang-orang coba lagi untuk ya menghalangi pembangunan bait Allah, saudara. Ya, dan akhirnya orang-orang itu mencoba untuk mengancam mereka dan berkata bahwa ya siapa yang menyuruh kalian membangun kembali. Bahkan orang-orang itu pergi menghadap raja ya Kores dan mereka berkata kepada raja ya agar coba raja membuat satu penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja, coba dicari ya yang ada di Babel apakah pernah dikeluarkan perintah untuk membangun bait Allah itu. Ya, mereka orang-orang yang tidak suka bait Allah dibangun, mereka datang kepada Raja Kores dan berkata, coba raja periksa. Dan tolong kalau memang ada salinan surat itu, tolong kirimkan kepada kami. Ya, mereka berharap tidak ditemukan dan mereka akan mencegah pembangunan bait Allah itu, saudara. Itulah ya kalau kita ini mau dekat dengan Tuhan, mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, mau membangun mesbah Tuhan dalam hidup kita, tantangannya itu pasti banyak. Iblis itu pasti tidak senang. Ya baik, kita lanjutkan Esra pasal yang ke-6. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel. Di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Ya, piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu.
Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu harus dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Jadi saudara ya, ketika orang-orang yang tidak senang pembangunan bait Allah itu protes kepada Raja Babel, akhirnya dibongkarlah ya tempat penyimpanan surat-surat, dokumen-dokumen untuk mencari bahwa benar enggak Raja pernah memberikan satu perintah untuk membangun bait Allah itu. Ya, jadi banyak dokumen ya dari tanah liat dan papirus yang tercatat sebagai transaksi bisnis dan data sejarah yang telah ditemukan dalam wilayah ini, yaitu dekat di Syria ya zaman sekarang. Perpustakaan yang besar dan arsip-arsip berisi ribuan catatan seperti itu ditemukan di Ebla dan di Syria. Jadi Esra ya, kemudian saudara di kitab Esra ini kita tahu bahwa pernah terjadi akhirnya dibongkarlah dokumen-dokumen yang ada di Babel untuk mencari apakah benar raja pernah mengeluarkan titah untuk membangun kembali. Ternyata benar ditemukan satu gulungan kitab yang isinya bahwa raja menyuruh untuk kembali membangun rumah Tuhan itu. Ya, tidak mudah memang saudara. Jadi banyak orang-orang sirik dalam hidup kita ini. Seringkali memang orang-orang itu ya mungkin orang luar ya yang memusuhi kita, mungkin keluarga sendiri, mungkin siapa saja ya, itu arti rohaninya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan pasti membela. Coba bayangkan kalau surat itu sudah hilang, ya maka pasti dihentikanlah pembangunan rumah Tuhan itu. Artinya apa saudara? Tapi karena Tuhan itu sudah tahu hari ini, bahkan rancangan masa depan itu Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu nanti akan ada orang-orang yang mencoba mencari tahu kebenaran surat itu? Tuhan sudah tahu, makanya dokumen itu ada dan tersimpan untuk menjadi bukti di kemudian hari. Artinya apa saudara? Percayalah bahwa apa yang pun yang terjadi dengan hidup kita itu Tuhan sudah tahu. Rancangan yang sekarang, rancangan yang masa yang ini, yang akan datang, bahkan di masa lampau, semua itu Tuhan yang turut bekerja. Jadi dokumen itu ditemukan saudara ya, dan akhirnya dibacakan bahwa ternyata benar raja pernah menyuruh ya, dikatakan di sana bahwa ya pada tahun pertama zaman Raja Kores itu dikeluarkanlah perintah ya untuk membangun, bahkan semua yang dicuri dari bait Allah itu, emas, perak yang pernah diambil dari dalam bait Allah itu disuruh raja kembalikan semua ke Yerusalem, ke bait Allah ketika itu sudah dibangun kembali. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu ya hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar Bosnai serta rekan-rekanmu, para pegawai daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan pembangunan rumah Allah itu, ya bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan dan daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Akhirnya bupati dari daerah seberang sungai Efrat yang akan berusaha mencegah pembangunan rumah Tuhan itu ya diberi perintah oleh raja, dikatakan ya kamu menjauh dari sana, jangan ganggu orang-orang yang sedang membangun itu, karena ini ada surat yang memang dibuat oleh Raja Kores ya. Tapi sebaliknya kamu justru harus memberi upeti, kamu harus memberi ya dari uang kerajaan, bahkan dari pajak, dari upeti daerahmu itu harus membantu pembangunan rumah Tuhan itu. Ya saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka jalannya itu Tuhanlah yang turut bekerja, semua menjadi dilancarkan saudara ya. Disuruh tanggung, malah disuruh beri uang kepada orang-orang itu. Ayat 9, dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba dan korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian.
supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Malah saudara ya disuruh ya oleh Raja Persia, kamu justru harus ya siapkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan bait Allah itu, bahkan kamu harus persembahkan kambing, domba, lembu, tidak boleh lalai setiap hari agar di sana dipersembahkan korban bagi Tuhan dan ada doa yang dinaikkan buat raja dan anak-anaknya. Ya, puji Tuhan saudara, malah akhirnya pembangunan bait Allah itu kembali dan semua ya pekerjaan di dalamnya menjadi lancar oleh karena orang yang mereka-rekakan yang jahat dibalikin Tuhan menjadi hal yang baik. Mereka tadi bermaksud menghadap raja untuk mencegah pembangunan itu, malah sama raja mereka disuruh membantu pembangunan itu saudara. Itulah Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan ketika kita berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tuh sanggup ya kutuk di rumah menjadi berkat saudara ya. Dan dikatakan di sana selanjutnya ayat 11, telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakkannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan. Ya, oleh karena hal itu, maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Wow, malah raja mengeluarkan satu titah. Barang siapa yang mengganggu pembangunan rumah Tuhan itu, maka aku sendiri ya yang akan mencabut satu tiang penyangga di rumahnya untuk menyangga dia di tiang itu dan supaya rumahnya dirobohkan. Ya, jangan main-main saudara. Ya, kita jangan mengusik ya atau ya membuat orang itu menjauh dari Tuhan, ya membuat orang menentang Tuhan, tapi mari kita menopang pekerjaan Tuhan ya agar supaya murka Tuhan tidak turun. Pada akhirnya orang-orang yang cari muka, orang-orang yang ingin menjatuhkan ya justru kepada mereka lah ditimpakan saudara. Malah mereka diberi perintah, jangan sampai kalau ada di antara kalian yang menghalangi pembangunan rumah Tuhan itu, maka kalian pasti dihukum, rumahmu akan dirobohkan menjadi puing-puing. Ya, apapun persoalan kita hari-hari ini saudara, tetaplah berserah pada Tuhan, tetaplah percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Tetap kuat dan tetap berharap. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat peneguhan dari firman-Mu bahwa kami harus menopang pekerjaan Tuhan, menopang rencana Tuhan, bahkan terus membawa hidup kami Tuhan mendekat kepadamu, membangun kembali bait Allah, mesbah doa, mesbah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami tidak menentang akan setiap pekerjaan Tuhan, tapi justru kami menjadi orang yang mendukung pekerjaan Tuhan itu. Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong jauhkan dari segala Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah kami boleh terus berserah kepada Tuhan. Tidak depresi, tidak stres. Tuhan, kami datang kepadamu, beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami hari-hari ini. Kalau ada yang terbaring sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dan jamah. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan berkati setiap anak-anakmu, mereka yang hari-hari ini sedang ada pergumulan yang berat. Juga Tuhan menjadi penghibur bagi setiap kami Tuhan. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Tuhan tolong Bapa, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada di dalam tekanan hidup yang berat, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan juga yang memberkati untuk setiap mereka yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang. Tuhan beri
yang terbaik Bapa. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang juga malam ini Tuhan, yang Engkau tahu orang anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada di dalam tekanan yang berat, beri kelegaan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera, dijauhkan dari pecahan, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaring sakit terutama Tuhan, demam berdarah hari-hari ini sedang merebak di Indonesia. Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di atas bangsa ini boleh kembali bertobat. Lawatan Tuhan terjadi di bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi di dalam nama Yesus, beri kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Semua keputusan-keputusan yang dia buat berasal dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelantikan presiden yang baru di bulan Oktober nanti. Tuhan juga memberkati, biarlah semua orang-orang yang berdiri ke pemerintahan di atas bangsa ini memiliki roh takut akan Tuhan Bapa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, beri Tuhan damai sejahtera-Mu, hujan pertobatan tercurah, agar semua bangsa-bangsa bertobat kembali kepada Tuhan. Menjelang hari-hari yang terakhir di akhir zaman, biar Engkau dapati kami semua layak dan berkenan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.